Selamat malam, eh, Shalom damai sejahtera. Langsung saja dalam tema kita pada malam hari ini tentang extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Oke, saya share screen sebentar. Kalau kita lihat judul yang dipasarkan, yang dipromosikan adalah tentang kita akan review atau kita akan mendalami tentang Konsili Vatikan kedua, salah satu dokumennya yang berjudul Lumen Gentium ya. Tetapi kemudian waktu saya merancang dan mempersiapkan materi ini, saya melihat perlu untuk melihat uh, ekre, ekstra ya ekstra Ecclesia Nulla Salus ini dari perspektif yang lebih luas. Dan oleh karena itu saya sedikit mengganti topik kita menjadi tinjauan biblis dan tradisi. Nanti kita akan lihat dari tradisi kita, dari kitab suci, kemudian dari Bapak Gereja, kita akan lihat di abad pertengahan seperti apa, kemudian di abad modern, dan akhirnya ke Vatikan kedua. Itu seperti apa sih EENS ini ya? Apakah ada perubahan, ataukah ada perubahan yang radikal, atau ini adalah sebuah perkembangan organik? Ya, perkembangan organik yang terjadi sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Ya, nanti kita akan lihat hal ini ya, karena kalau kita langsung bahas Lumen Gentium tanpa melihat perkembangan ya, perkembangan organik atau perkembangan yang terjadi dalam tradisi gereja, mungkin kita akan mengalami kesulitan dan bahkan dengan mudah kita akan menyalahartikannya. Materinya cukup panjang, jadi semoga 1 jam bisa selesai. Oke, kita lihat ya. Extra Ecclesia Nulla Salus, ini bahasa Latin ya, sebuah definisi bisa diartikan secara afirmatif dalam bahasa yang lebih positif. Seluruh keselamatan, salus itu artinya keselamatan, datang dari Yesus Kristus sebagai kepala melalui gereja Katolik yang adalah tubuhnya. Ya, ini pengertian afirmatif. Kemudian pengertian negatif ya. Negatif ini bukan buruk ya. Dalam artian yang menggunakan kata tidak ya atau menggunakan kata tidak atau no ya. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus dan gerejanya. Ya, kata extra ecclesia nulla salus ini pertama muncul memang tidak di kitab suci tapi dalam tradisi Bapak Gereja secara khusus nanti adalah Cyprianus dari Kartage ya, nanti juga kita akan lihat ajaran dia tentang hal ini. Kurang lebih seperti itu, maka oleh karena itu kita perlu mengerti dalam pembahasan kali ini eklesia itu apa ya, eklesia itu gereja, tapi gereja apa maksudnya ya. Kemudian keselamatan, salus itu apa sebenarnya dalam gereja Katolik ya, dalam pengertian kitab suci dan juga ajaran gereja Katolik. Karena kalau kita tidak mengerti ini dengan baik juga nanti kita akan kemana-mana ya. Pondasinya tentunya adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam kitab suci ya sesuai dengan sabdanya sendiri, Yesus adalah sang jalan menuju keselamatan dan dia sendirilah yang adalah keselamatan itu ya. Kita lihat di Yohanes 14:6 contoh, ini banyak sekali ya contohnya, tapi saya ambil beberapa saja yang mungkin relevan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini pertanyaan dari seorang rasulnya, ya seorang rasulnya Thomas yang bertanya, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami." Dan ini jawaban Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jalan menuju hidup, kebenaran tentang hidup, dan hidup itu sendiri. Jadi kita lihat konsep keselamatan, kebenaran tentang keselamatan adalah hidup, ya. Bukan sekedar nanti kita lihat, bukan sekedar selamat dari dosa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, ya. Dan ini mendapatkan afirmasi dari para rasul. Kita lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 6.
Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya. Tentu merujuk kepada Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita diselamatkan dalam nama Yesus, di dalam Yesus. Ini afirmasi, ya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain Yesus, yaitu fondasinya. Ya, karena Dia Allah, nah, Dia sumber keselamatan itu sendiri, ya, dan tentunya tidak ada yang lain ya, selain Dia. Yesus dan gerejanya. Kenapa kemudian penting untuk melalui gerejanya? Kenapa tidak langsung kepada Yesus saja? Iya, ya, itu pertanyaan yang menarik juga. Kenapa harus melalui gereja? Kita lihat ya. Ya, keselamatan sebagai relasi intim atau kesatuan dengan Allah sendiri. Jadi konsep keselamatan itu bukan hanya sekedar selamat dari dosa, tetapi adalah sebuah persatuan, kesatuan, sebuah relasi yang intim dengan Allah sendiri. Surga itu adalah sebenarnya relasi kesatuan dengan Allah yang permanen. Dan itu sudah dibangun sejak di dunia. Sebagai contoh Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu ya yang ditawarkan Yesus adalah kehidupan kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau ya satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya. Kata mengenal di situ di dalam konteks kitab suci itu artinya bukan saja informasi tetapi relasi yang intim. Kalau kita kembali ke buku Kejadian di bab 4, Adam mengenal istrinya, ya, kata mengenal Yada bahasa Ibrani itu apa yang terjadi kemudian Hawa hamil. Ya, mengenal. Intinya bahwa kata mengenal di sini bukan hanya sekedar bertukar informasi, tetapi juga tentang relasi yang bahkan sangat dekat, ya, kesatuan, sebuah kesatuan. Relasi yang berbuah semacam itu. Dan ini yang ditawarkan oleh Yesus. Kehidupan kekal adalah bersatu, mengenal, ya, bersatu dengan Allah sendiri. Karena tidak cukup hanya informasi. Karena setan juga tahu, ya, siapa Yesus. Yesus itu Allah, mereka tahu, ya. Tapi apakah mereka punya relasi yang menyelamatkan? Tidak. Bahkan di Injil, ya, kalau Yesus bertemu dengan setan, dengan roh jahat langsung tahu siapa Yesus, ya. Mereka tahu siapa Yesus, tapi apakah memiliki relasi yang menyelamatkan? Jawabannya tidak. Jadi inti dari hidup adalah kesatuan dengan Tuhan, relasi intim yang menyelamatkan, ya, bukan hanya sekedar informasi. Gereja sebagai tubuh Kristus yang terlihat, ya, visible corpus Christi, visibile corpus Christi, ya, visible body of Christ. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yang menarik adalah perlu dilihat bahwa kesatuan dengan Tuhan itu sudah dimulai di dunia ini. Dan bagaimana kita bisa tahu kita bersatu dengan Tuhan, ya, dan bisa dilihat, ya, bisa dicek gitu, adalah kalau kita menjadi bagian dari tubuhnya. Bagian tubuhnya yang terlihat yakni gereja. Kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, itu persatuannya sangat intim sehingga kita menjadi tubuh Kristus. Tapi tubuh Kristus ini tidak hanya suatu yang rohani tidak kelihatan, tetapi juga kelihatan. Yang disebut sebagai gereja. Ya. Tubuh Kristus adalah gereja. Kata tubuh mistik Kristus itu sebenarnya baru perkembangan kemudian. Gereja sejak awal di kitab suci, ini bahasanya Paulus, selalu disebut sebagai tubuh Kristus, ya, yang sejati. Kata pembagian kata mistik dan kata real itu baru kemudian, ya, baru kemudian. Tapi di dalam kitab suci tubuh Kristus ya gereja, ya, tubuh Kristus ya gereja, ya ekaristi. Tidak ada gereja tanpa ekaristi, ya. Ekaristi hanya ada di dalam gereja. Anyway, itu yang lainnya. Saya kemana-mana. Oke, intinya bahwa kesatuan Allah dengan Tuhan ini sudah dimulai di dunia, dan bagaimana kita tahu bahwa kita bersatu dengan Allah kalau kita menjadi anggota tubuhnya yang kelihatan yakni gereja. Satu gereja Yesus Kristus. Dan gereja ini hanya ada satu.
Ya, gereja ini yang adalah tubuh Kristus hanya ada satu. Sebagai contoh sederhana, ini juga topik yang panjang ya, saya juga tidak akan bahas sih. Ya, dan aku pun berkata kepadamu, ini konteksnya waktu Yesus memberikan berkatnya kepada Petrus ya, pada Simon Petrus. Berkata kepada engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya. Kalau dilihat dalam bahasa Yunaninya gerejanya hanya satu. Ya. Gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi tubuh Kristus hanya satu. Dan bagaimana kita tahu bahwa ini gereja yang adalah tubuh Kristus, yang didirikan Kristus adalah kalau dia berdiri di atas Petrus. Oke, tapi itu topik lain ya. Intinya seperti itu, bahwa bagaimana kita tahu kita sudah bersatu dengan Yesus di dalam tubuhnya, ya dengan mudah kita bisa lihat kita berada dalam tubuh Kristus yang kelihatan, yakni gerejanya. Ya, dan gereja ini dari mana tahu adalah gereja yang adalah didirikan Yesus? Ya kita lihat ini fondasinya siapa? Ya fondasinya Yesus, kemudian Petrus. Ya, oke. Dan fungsi pembaptisan. Oke, nah ini bagaimana menjadi bagian dari tubuh Kristus? Bagaimana bisa menjadi bagian dari gereja dan akhirnya menjadi bagian dari umat yang diselamatkan, ya jemaat yang diselamatkan dengan dibaptis. Fungsi pembaptisan sebagai sarana keselamatan dan sakramen inisiasi menjadi bagian dari gereja ya. Sebagai contoh, ya ini banyak juga ya topik besar juga pembaptisan. Matius 28:19 sangat terkenal, karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku, bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi menjadi murid Yesus itu melalui proses pembaptisan. Menjadi pengikut Yesus, menjadi bagian tubuh Kristus melalui pembaptisan. Saya pakai bahasa Inggris karena saya lihat terjemahan bahasa Indonesianya kurang bagus ya. Dari 1 Petrus 3:21. This ya merujuk kepada Ark of Noah atau Bahtera Noah, prefigured baptism which save you now. It is not a removal of dirt from the body but an appeal to God for a clear conscience through the resurrection of Jesus Christ ya. Kalau lihat bahasa Indonesianya aneh ya, tetapi kalau kurang lebih artinya bahwa Petrus melihat bahwa pembaptisan itu seperti ya adalah Bahtera Noah itu adalah pratanda dari pembaptisan. Dan pembaptisan ini menyelamatkan. Karena bukan saja membersihkan kotoran di tubuh kita, tetapi juga membersihkan hati kita, ya, hati nurani kita dari dosa, ya, conscience. Ya, intinya bahwa pembaptisan menyelamatkan, ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12:13. Pembaptisan membuat kita semua menjadi satu tubuh, tubuh Kristus, anggota gereja. Oke. Ya, jadi kita sekarang lihat ya, keselamatan adalah kesatuan dengan Yesus. Dan bagaimana tahu kita diselamatkan kalau kita menjadi bagian dari tubuhnya, secara khusus sejak tubuhnya yang terlihat, ya adalah gereja yang dibangunnya. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita adalah anggota gereja ini adalah kalau kita dibaptis. Itu koneksinya ya, koneksinya Allah, Yesus sumber keselamatan, dan kita diselamatkan dengan persatuan dengan Dia, ya. Dan bagaimana kita tahu kita sudah menjadi bagian dari Dia kalau kita sudah menjadi bagian dari tubuhnya, dan secara konkret terlihat ya, visible kalau kita menjadi tubuhnya yang kelihatan, yakni gereja yang dibangun Dia di atas batu karang Petrus. Dan bagaimana menjadi anggota gereja ini ya, menjadi tubuh Kristus adalah dengan pembaptisan. Oke, jadi itu alurnya seperti itu. Yesus, gereja, dan pembaptisan. Nanti 3 hal ini akan kita mainkan semacam itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya kalau kita sudah tahu kan bagaimana cara diselamatkan, yaitu dengan pembaptisan, dengan menjadi anggota gereja, bagaimana mereka yang tidak menjadi bagian dari gereja Kristus yang terlihat ini? Ya, bagaimana dengan orang-orang yang
tidak dibaptis secara sederhananya, apakah mereka tidak diselamatkan? Nanti kita akan lihat pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan mendasar sejak zamannya Bapak Gereja awal ya. Jadi bukan pertanyaan yang asing yang baru ditemukan sekarang. Enggak, ini sudah ada, pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada sejak zaman Bapak Gereja. Bahkan di kitab suci pun sudah terlihat ini ya. Nanti kita akan lihat. Yang di luar gereja itu siapa saja ya, ekstra eklesia. Ekstra itu di luar. Ya, yang agama-agama lain ya, yang tidak dibaptis, yang meluk agama lain atau yang tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Tapi juga bisa mereka yang wafat sebelum mengenal Yesus. Ada orang-orang yang wafat sebelum mengenal Yesus. Ini bisa mereka ya yang tidak pernah bertemu dengan misionaris ya, atau yang mewartakan Yesus. Dan kemudian belum sempat bertemu dengan misionaris atau orang yang mewartakan Yesus, mereka sudah meninggal. Bagaimana dengan nasib mereka? Apakah mereka tidak selamat? Kemudian bayi-bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Mungkin ada yang keguguran ya, atau ya korban aborsi, atau mungkin ya meninggal waktu dia kecil sebelum dibaptis. Bagaimana nasib mereka? Ini sudah menjadi pertanyaan. Ya. Kemudian yang mengimani Kristus tapi belum sempat dibaptis bagaimana gitu? Apakah mereka juga tidak diselamatkan? Ya, bagaimana ini ya? Contohnya para katekumen atau simpatisan ya. Katekumen yang lagi belajar, simpatisan yang pengen bersatu tapi belum belajar dengan ya mengikuti program pembelajaran semacam itu, yang wafat sebelum dibaptis. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka tidak selamat ya? Contohnya ya ada orang pengen dibaptis emergency ya, mengaku Yesus sebagai Tuhannya, tapi kemudian romonya datangnya terlambat. Ya, datangnya terlambat, dia meninggal duluan. Ya, bagaimana itu? Apakah tidak selamat? Ya. Kemudian katekumen yang menjadi martir. Dan ini sangat banyak di zaman Bapak Gereja. Ini banyak yang ingin menjadi pengikut Kristus, tapi belum sempat dibaptis, ya menerima sakramen pembaptisan sudah dibunuh duluan, ya atau menjadi martir duluan, dilempar ke singa segala macam, ya dibakar segala macam. Kemudian ada orang-orang atau ya ada mereka yang ada di surga, yang sudah ada di surga tapi belum menerima pembaptisan. Oh ya Romo, emang ada? Ya, jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Contohnya ya, Santo Yusuf. Kita menyebut dia Santo, ya, orang kudus. Kita yakin dia sudah di surga. Tapi apakah dia pernah menerima pembaptisan? Sakramen pembaptisan ya? Jawabannya ya, kita tidak tahu dengan pasti. Tapi kemungkinan besar tidak ya. Kemudian Yohanes Pembaptis ya, dia tugasnya membaptis ya. Tetapi apakah pernah dibaptis secara sakramental ya, menerima sakramen pembaptisan? Sepertinya juga tidak ya. Injil tidak menceritakan itu. Bunda Maria bagaimana kemungkinan ya Bunda Maria dibaptis ya saat dia menerima setelah Pentakosta, yaitu mungkin ada momen pembaptisan buat dia. Itu juga pertanyaan yang menarik ya. Tapi kita lihat ada orang-orang yang diakui oleh gereja sebagai para kudus yang bahkan kita rayakan ya hari rayanya, peringatannya, namun belum dibaptis secara sakramental. Ini menarik karena menunjukkan bahwa dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa ada orang-orang yang menjadi anggota gereja, ada orang-orang yang selamat dalam tanda ini, tanda petik, tapi belum dibaptis. Ya, nanti kita akan lihat dinamikanya seperti apa. Ya, dinamikanya seperti apa. Kemudian para malaikat. Ya, ya ini mungkin spekulatif ya, spekulatif. Tapi malaikat juga diselamatkan saat mereka di awal mereka diberi pilihan saat mereka diciptakan, diberikan pilihan sama Tuhan ya, mau menyembah saya atau tidak ya. Sebagian memberontak, sebagian menyembah Tuhan dan akhirnya mendapatkan surga ya. Dan apakah mereka dibaptis ya? Ingat, mereka adalah makhluk roh ya, tidak memiliki elemen fisik. Jadi tidak mungkin kena pembaptisan air. Iya. Jadi kita lihat ada hal-hal seperti ini ya, ada realitas-realitas orang-orang yang atau mereka yang masuk surga
yang ada di surga tanpa melalui proses pembaptisan. Iya. Oke, nanti kita lihat dinamikanya. Kita lihat dinamikanya. Iya. Ada elemen yang disebut ketidaktahuan ya, bahasa Inggrisnya ignorance, Latinnya ignorantia ya, nanti saya cek ya di bagian belakang. Ya, Yohanes 15:22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Jadi ini konteksnya adalah dunia yang membenci Yesus dan murid-muridnya ya. Dan Yesus bilang ya, kalau mereka tidak tahu aku ya mungkin mereka tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tahu aku, ya mereka berdosa. Jadi ada sebuah kondisi ketidaktahuan yang membuat seseorang bisa mendapat ya tidak berdosa maut. Ya nanti saya akan lebih jelaskan tentang kondisi dosa maut. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu itu. Ya ini tentang para Farisi ya yang bertanya tentang ya tentang konteksnya apa ya? Tentang bukan Bartimeus, ada orang pengemis buta yang disembuhkan Yesus, dan ini menjadi topik ya debat yang hangat dengan orang Farisi. Dan orang Farisi bilang kami nggak buta ya. Lalu Yesus menjelaskan ya, sekiranya kamu buta, ya kamu tidak berdosa karena kamu tidak tahu ya. Tapi kami bilang kamu melihat sehingga kamu tahu, dan karena tahu kamu berdosa. Jadi ada kondisi-kondisi ketidaktahuan yang mengexcuse kita, bahasa Inggris excuse ya, dari dosa berat. Ya, menarik sekali. Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 17:30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ini Paulus yang lagi mewartakan di Athena. Dia mengatakan ada zaman kebodohan. Ini kata bodoh di situ lebih tepatnya ketidaktahuan ya, ignorance. Dan karena ignorance ini ada kemungkinan ya mereka tidak mendapatkan penghakiman. Ya ini menarik. Nanti teman-teman coba baca sendiri ya konteksnya apa. Ya ini menjadi bahan diskusi yang menarik ya. Dan nanti pandangan-pandangan ini, teks-teks ini akan dipertajam oleh Bapak Gereja. Hukum di dalam hati. Apabila bangsa-bangsa lain, ini Roma 2, 14, 16, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, jadi Paulus menyadari bahwa banyak bangsa yang tidak mengenal hukum Taurat. Namun jika ada dorongan dalam hati, ya, ada dorongan di dalam hati mereka yang menyerupai hukum Taurat, maka dorongan dalam hati ini pun menjadi hukum bagi mereka. Ya, kita lanjutkan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Ya. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi kalau mereka mengikuti suara hati mereka, hukum Allah yang ditulis di dalam hati mereka, maka suara hati mereka akan membela tindakan mereka. Tetapi kalau tindakan mereka bertentangan dengan hukum Allah di dalam hati mereka, ya suara hatinya juga akan menuduh mereka. Ya. Hal itu tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi ini basis dari penghakiman. Dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, mengenal hukum Taurat secara khusus ya. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu ya. Ada kondisi-kondisi seperti itu di mana orang tidak mengenal Allah yang benar, tidak mengenal hukumnya. Orang ini akan diadili berdasarkan hukum Allah yang ditulis dalam diri mereka. Iya. Begitu. Jadi Paulus pun melihat hal sini ya saat dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Oke, itu kitab suci ya, saya sudah setengah jam sedang kitab suci. Oke, baru masuk Bapak Gereja. Nah, ini dari Justinus Martir, ya dia tahun 100-an, sangat awal ya.
Kita telah diajari bahwa Kristus adalah anak sulung Allah. Dan kita telah menyatakan di atas bahwa dia adalah logos. Ya. Logos itu artinya sabda, tapi logos juga bisa berarti akal budi. Ya. Yang di dalamnya setiap ras manusia mengambil bagian. Dan mereka yang hidup menurut akal budi, metalogu, ya, menurut logos, mereka hidup menurut adalah orang Kristen. Meskipun mereka dianggap ateis atau tidak mengenal Allah, ya. Sebagaimana di antara orang-orang Yunani seperti Sokrates dan Heraklitus. Jadi karena Justinus Martinus seorang filosofer, ya, seorang filsafat juga, filsafat Kristen pertama. Dan orang-orang seperti mereka. Dan di antara orang-orang barbar, ya, barbar itu maksudnya tidak berbicara Latin dan Yunani, ya. Ada Abraham, ada Anaya, Azaraya, Misael, ada Nabi Elia, dan banyak lainnya yang tidak, dan tindakan dan namanya sekarang tidak kami sebutkan. Jadi di sini bagaimana kita melihat bagaimana Justinus menyadari ada orang baik, ya, seperti para filsuf Yunani, seperti nabi-nabi perjanjian lama, ya, yang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal logos, tetapi hidupnya menurut logos. Dalam artian mengikuti akal budi, ya. Ini menarik sekali permainan pengertian Justinus tentang logos, ya. Sehingga bahkan mereka yang hidup sebelum Kristus dan hidup tanpa akal budi, jahat dan memusuhi Kristus dan membunuh mereka yang hidup menurut akal budi, ya. Jadi Justinus membedakan mana yang diselamatkan, mana yang tidak. Aduh. Halo, oke, sorry, ada gangguan. Justinus membedakan mana yang diselamatkan, mana yang tidak. Apakah mereka ini hidup menurut logos atau tidak? Hidup menurut akal budi yang diberikan Tuhan atau tidak? Ya, ini yang menjadi basis bagi Justinus mengenai mereka yang tidak mengenal Yesus. Ya. Kemudian dari Cyprianus, tadi sudah saya sebutkan kata extra ecclesia nulla salus ini dari Cyprianus, ya, dari Kartagi, Afrika Utara. Dan orang yang sama juga membahas tentang hal ini, ya. Katekomen itu memegang iman dan kebenaran gereja yang kuat dan maju dari perkemahan ilahi untuk berperang melawan iblis dengan pengakuan penuh dan tulus kepada Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus. Kemudian bahwa mereka pasti tidak kehilangan sakramen pembaptisan, ya, yang dibaptis dengan pembaptisan darah yang paling mulia dan terbesar. Yang mengenainya juga Tuhan berfirman bahwa dia memiliki baptisan lain untuk dibaptis, ya. Jadi Justinus memang hidup pada zaman persekusi dan dia mengomentari para katekomen yang meninggal sebelum dibaptis. Menurut dia mereka sudah dibaptis oleh pembaptisan darah. Ya, ini jadi kita lihat ada istilah baru, ya, mulai berkembang di zaman Al-Bapa Gereja, pembaptisan darah, ya, pembaptisan darah, bukan pembaptisan air sakramental, tetapi pembaptisan darah sebagai martir. Kemudian ada yang menarik, ya. Tetapi Tuhan yang sama menyatakan dalam Injil bahwa mereka yang dibaptis dalam darah mereka sendiri dan disucikan oleh penderitaan disempurnakannya dan memperoleh anugerah janji ilahi. Ketika dia berbicara kepada pencuri dengan percaya dan mengaku dalam sengsaranya, dan berjanji bahwa ia akan bersama dengan dirinya sendiri di surga. Jadi kita lihat kisahnya, ya, tentang penjahat yang bertobat, ya. Tapi Cyprian melihat itu sebagai pembaptisan darah. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, ya, penjahat yang bertobat ini sebenarnya bukan martir, ya. Bukan martir, dia mati bukan karena membela Kristus, ya. Dia mati ya karena seorang penjahat. Cuman momen-momen terakhirnya dia bertobat. Dan Yesus, ya, mengatakan pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Apakah orang ini, penjahat ini, ya, menurut tradisi, ya, namanya siapa, ya, Dismas, ya, menerima pembaptisan darah? Sepertinya tidak, ya. Dia bukan seorang martir. Apakah dia menerima pembaptisan sakramental? Juga tidak, ya. Tapi Tuhan sendiri berjanji bahwa dia ada di Taman Firdaus. Oke. Ya, jadi ini menarik, ya. Lalu bagaimana dia bisa masuk surga, ya? Nah, ini kemudian istilah kedua berkembang tentang pembaptisan hasrat.
Jadi pembaptisan menurut Bapak Gereja itu setidaknya ada tiga ya, tiga jenis pembaptisan sakramental yang menggunakan air dan ya pembaptisan sakramen ya. Kemudian ada pembaptisan darah dan terakhir muncul juga istilah pembaptisan hasrat. Mari kita lihat dari Ambrosius, Uskup Milan. Mendengar engkau meratap karena Kaisar Valentinian, ya bukan Valentinus, Valentinian, nama saya Valentinus, belum menerima sakramen baptis. Katakan padaku, apalagi yang bisa kita miliki kecuali keinginan, ya keinginan hasrat ya. Untuk itu, permintaan untuk itu. Dia juga sekarang memiliki keinginan, ya hasrat itu. Dan setelah dia datang ke Italia, itu dimulai. Beberapa waktu yang lalu dia menandakan bahwa dia ingin dibaptis oleh saya. Apakah dia tidak memiliki rahmat yang dia inginkan? Apakah dia tidak memiliki apa yang dia cari dengan penuh semangat? Tentu saja, karena dia mencarinya, dia menerimanya. Ya, karena mencari dia menerima. Apalagi artinya setiap orang yang benar akan mati, jiwanya akan tenang. Ya, jadi kita lihat ya, berdasarkan hasrat keinginan, Valentinian, Kaisar Valentinian ini diselamatkan menurut Ambrosius. Jadi di sini mulai kita lihat yang disebut pembaptisan hasrat ya. Ini juga didukung oleh muridnya Agustinus ya. Jika orang-orang yang belum dibaptis mati mengikuti Kristus, pengakuan ini memiliki faedah yang sama untuk pengampunan dosa, seolah-olah mereka dibasuh dalam kolam pembaptisan suci. Perhatikan, jika orang belum dibaptis, tapi mengakui Kristus, jadi ada hasrat, ada pernyataan iman yang eksplisit, mereka seolah-olah dibaptis ya. Karena dia yang berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Juga membuat pengecualian untuk menguntungkan mereka dalam kalimat lain di mana dia dengan jelas mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Jadi ada pembahasan hasrat ya. Namun di sini hasratnya masih eksplisit ya, hasratnya masih eksplisit. Nanti kita akan lihat lagi perkembangannya ya. Bagaimana mereka yang tidak eksplisit bagaimana ya. Sebenarnya sudah dijawab di awal ya oleh Justinus tadi ya, cuman istilah dilengkapi oleh Agustinus di sini ya. Ya, kita terus. Ini masih dari Agustinus. Ketika kita berbicara tentang di dalam dan di luar dalam kaitannya dengan gereja, maka posisi hati yang harus kita pertimbangkan bukan tubuh ya. Jadi hatinya ya di mana? Semua yang ada di dalam gereja, di dalam hati diselamatkan dalam kesatuan bahtera. Ya. Sekali lagi, Bapak Gereja itu unanimus ya, kalau unanimus ya, bahasanya apa ya? Satu suara ya bahwa gereja itu adalah bahtera keselamatan. Itu Bapak Gereja ya, yang tidak mengaku ini sesat. Namun Bapak Gereja juga mengakui ada berbagai cara untuk bisa masuk ke dalam bahtera keselamatan ini atau gereja ini ya. Cara umum tadi sudah saya sebutkan ya, pembaptisan. Dan pembaptisan ini juga ada beberapa ya. Ini Bapak Gereja ya, bukan Vatikan. Ya, bukan Vatikan kedua. Bapak Gereja juga sudah berbicara dan mengajarkan hal-hal ini ya. Bahwa bahtera penyelamatan itu satu gereja, tetapi untuk menjadi anggota itu ya, menjadi bagian dari gereja ini, bahtera ini ada jalan-jalan yang ada beberapa jalan semacam itu ya. Oke, ke abad pertengahan tidak lupa untuk menyebutkan Thomas Aquinas ya, nggak boleh lupa. Nanti saya dimarahin. Oke, dimarahin bos saya. Sakramen pembaptisan mungkin tidak ini tentang, nanti kita lihat sumbernya dari mana. Oh ya, sumber-sumbernya ini kebanyakan dari teks bahasa Inggris ya, saya research. Jadi saya terjemahan pribadi ya. Nanti teman-teman yang juga menguasai bahasa Latin, bahasa Yunani, bisa baca teks asli, mungkin bisa juga mengoreksi ya, nggak ada masalah. Sakramen pembaptisan mungkin tidak terjadi pada seorang dalam dua cara. Ya, pertama baik dalam kenyataan maupun dalam hasrat. Ya, jadi di sini Thomas Aquinas sudah membedakan mana yang realitas ya, dalam kenyataan
secara aktual maupun yang secara hasrat. Seperti halnya dengan mereka yang tidak dibaptis juga tidak ingin dibaptis, yang dengan jelas menunjukkan penghinaan terhadap sakramen, sehubungan dengan mereka yang menggunakan kehendak bebas. Jadi memang harus dibedakan mana yang dibaptis secara hasrat, mana yang tidak, mana yang menolak sama sekali, ya, dengan kebebasannya. Akibatnya mereka yang tidak menerima pembaptisan secara demikian tidak dapat memperoleh keselamatan. Ya, jadi harus dibaptis. Tapi cara baptisnya ada dua, kenyataan ya, sakramental dan hasrat. Jadi dibagi dua menurut Thomas Aquinas. Yang tidak menerima dengan bebas, ya, tidak menerima ini dengan bebas, ya tidak menerima keselamatan. Jadi kriteria-kriterianya mulai jelas ya. Karena zamannya pertengahan, zamannya skolastik ya, distinctions itu sangat penting. Mereka mulai mengklarifikasi, ya, mengklarifikasi ajaran-ajaran Bapak Gereja, ajaran kitab suci ya, kemudian diperjelas, dipertajam. Ini zamannya skolastik ya. Itu salah satu tugas universitas di abad pertengahan adalah untuk mempertajam istilah-istilah dari Bapak Gereja dan dari kitab suci. Oke. Akibatnya mereka yang tidak menerima pembaptisan karena baik secara sakramental maupun mental mereka tidak tergabung dalam Kristus. Melalui dia saja keselamatan dapat diperoleh. Jadi ini sebenarnya sudah rangkuman apa yang kita bahas dari tadi ya. Oke. Kedua, sakramen pembaptisan mungkin terjadi dalam kenyataan tetapi tidak dalam hasrat. Misalnya ketika seorang ingin dibaptis tetapi karena suatu kebetulan dia dicegah oleh kematian sebelum menerima pembaptisan. Dan orang seperti itu dapat memperoleh keselamatan tanpa benar-benar dibaptis ya, karena hasratnya untuk pembaptisan, di mana hasrat ini adalah hasil dari iman yang bekerja oleh kasih. Di mana Allah yang kuasa tidak terikat pada sakramen-sakramen yang kelihatan. Ya, jadi ini Thomas Aquinas sendiri yang bilang, ya Tuhan tentunya menggunakan sakramen sebagai sarana biasa, ordinary means, tetapi Tuhan juga bisa bekerja di luar sakramen ini ya. Karenanya Ambrosius berkata tentang Valentinian, jadi mengutip Bapak Gereja Ambrosius yang meninggal saat masih menjadi katekumen. Aku kehilangan dia yang harus kulahirkan kembali, tapi dia tidak kehilangan rahmat yang dia doakan. Ya. Summa Theologiae buku 3, artikel 68, pertanyaan 68, artikel 2. Ya, memasuki abad pertengahan ya, ini adalah momen-momen menurut saya cukup genting ya. Karena kita akan melihat statement-statement yang sangat keras atau yang sangat kuat ya dari gereja tentang extra ecclesia nulla salus ya. Konsili Lateran keempat 1215, sungguh hanya ada satu gereja universal bagi umat beriman. Universal, yang di luarnya tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Ya, bisa dicek di DS itu DS Denzinger ya, buku kumpulan dokumen-dokumen gereja dari zaman dari awal sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita baca ini bukan hal yang aneh ya. Kalau kita lihat dari awal dari tadi ya sebenarnya ya ini memang yang diajarkan ya. Iya. Secara khusus Paus Bonifacius ke-8 mengatakan, kami menyatakan, mendefinisikan dan menyatakan kepada setiap manusia bahwa untuk keselamatan mereka harus sepenuhnya bersatu dengan Paus Roma. Waduh, ya dengan Paus kita ya, kesatuan dengan Paus sebagai ya pemimpin Gereja Katolik, penerus dari Santo Petrus ya, sangat kuat sekali, sangat definisinya sangat kuat ya. Dan ini tentunya yang sangat terkenal adalah tidak bisa kita tidak membahas dekret kaum Yakub ya, Yakubin, kaum Yakub ya, bangsa Israel ya, orang Yahudi. Konsili Florence 1442 ini yang sangat-sangat eksplisit tentang extra ecclesia nulla salus. Gereja nanti kita coba bahas sedikit. Gereja dengan teguh percaya, mengakui dan menyatakan bahwa mereka yang tidak tinggal dalam gereja Katolik bukan hanya orang-orang pagan ya, yang menyembah dewa-dewi ya, tetapi juga orang-orang Yahudi. Wah, cukup keras ya bahasanya. Bid'ah ya, orang yang
aliran sesat dan skismatik. Ya, aduh, wah, banyak yang masuk neraka ya. Tetapi akan pergi ke dalam api abadi yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Kecuali sebelum akhir hidupnya, mereka telah ditambahkan ke dalam kawanan. Perhatikan, ya, uh, konsili Florence tidak bilang bahwa ditambahkan dalam kawanannya harus dengan pembaptisan sakramental. Oke, kita lanjutkan. Dan bahwa kesatuan tubuh gereja begitu kuat sehingga hanya bagi mereka yang berada di dalamnya sakramen-sakramen gereja yang bermanfaat bagi keselamatan dan melakukan puasa sedekah dan fungsi kesalehan dan pelaksanaan pelayanan Kristen lainnya menghasilkan pahala dan bekal. Jadi kalau ingin perbuatan baik kita berfaedah, ya kita harus bersatu dengan gereja, ya. Bukan bukan ajaran baru juga sih. Dan bahwa tidak seorang pun, ya, sedekah apapun yang telah dilakukan, bahkan jika dia telah menumpahkan darah demi nama Kristus, dapat diselamatkan kecuali dia tetap berada dalam pengakuan dan kesatuan gereja Katolik. Waduh. Oke, sangat keras ya, sangat tegas. Tapi kita lihat tadi sudah kita lihat ya celah-celahnya di mana ya. Celah-celah, bukan celah ya, tapi bagaimana kita dapat mentafsirkan dengan baik ya konsili Florence ini. Mari kita lihat sedikit tentang konteks konsili Florence. Ini penting juga untuk mengetahui. Konsili Florence merupakan konsili yang berusaha menyatukan antara gereja Katolik Latin dan gereja Ortodoks Timur. Dan konsili ini menghasilkan persatuan. Ya walaupun hanya sementara gitu. Karena nanti kalau setelah Konstantinopel jatuh, ya akhirnya terpecah lagi ya. Tapi intinya bahwa konsili ini menyatukan dua gereja besar yang sempat terpisah di tahun 1154 ya. Terpisah kemudian berhasil disatukan. Jadi kita bisa lihat konsili ini memiliki rasa kepercayaan diri yang luar biasa besar. Karena sudah percaya ya, punya keyakinan bahwa gereja sungguh bersatu. Ya, gereja bersatu dan percaya bahwa ya seluruh manusia di bumi ini sudah mendapatkan pengetahuan tentang Injil. Karena pada waktu itu memang ya pemahaman dunia itu masih Europe-sentris. Mewartakan Injil ke seluruh Eropa berarti mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan ini keyakinan confidence-nya cukup tinggi karena Timur dan Barat bersatu kembali. Ya, Latin dan Ortodoks bersatu kembali. Jadi benar-benar memiliki kepercayaan yang tinggi akan keselamatan, ya, akan gereja. Tentang misi evangelisasi sudah dilaksanakan itu, ya. Dan mereka bisa dengan percaya diri mengatakan orang-orang Yahudi ya tidak selamat ya karena orang-orang Yahudi mereka percaya sudah menerima pewartaan Kristus dan tetap berkeras ya. Kemudian orang-orang Muslim ya pada saat ini adalah musuh dari salib. Ya, di sini zaman perang salib. Ya, jadi orang Muslim ya musuh dari salib ya. Dan kelompok bidah-bidah lain yang kecil-kecil ya yang menolak iman Kristus ya Albigensian. Tapi ini nggak dominan, kecil-kecil saja. Jadi kita lihat rasa percaya diri yang cukup tinggi ya, yang sangat tinggi yang dari gereja pada waktu itu yang percaya bahwa sudah melakukan tugasnya untuk mengevangelisasi seluruh dunia. Pada konteks itu ya seluruh Eropa. Namun ya sekali lagi ya deklarasi Konsili Florence tidak menutup kemungkinan keselamatan bagi mereka yang tidak dibaptis. Bukan karena kesalahan mereka. Sekali lagi kalau kita kembali ke sini, kata orang Yahudi di sini adalah diartikan seluruh orang Yahudi secara absolut, ya berarti Santo Yusuf nggak bisa masuk surga. Ya, Abraham, Yohanes Pembaptis nggak bisa masuk surga, ya kan? Jadi sekali lagi kata Yahudi di sini perlu dimengerti konteksnya, ya konteksnya perlu dimengerti ya. Oke. Nah, yang menarik adalah Yang menarik adalah 50 tahun kemudian setelah Konsili Florence, Christopher Columbus
menemukan benua Eropa. Ya sebenarnya bukan dia yang pertama kali menemukan benua Eropa ya, benua Amerika ya, tetapi dia yang mematenkan atau mempopulerkan rute ke Amerika. Ya, semacam itu ya. Rute-rute eksplorasi juga mencapai daerah-daerah lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan seperti Afrika dan Asia Timur. Ya. Cina, India, Indonesia. Sebenarnya sudah ada misionaris ke sana, tetapi tidak diperhitungkan. Ya, fokusnya masih Eropa. Ya. Gereja kembali melihat diri seperti gereja perdana yang menyadari bahwa banyak jiwa yang hidup dan bahkan mati yang masih belum mengenal Kristus. Benua Amerika, satu benua itu penduduknya tidak mengenal Kristus. Bagaimana mereka jiwanya? Ya, ya kemudian para teolog ya karena hal ini melihat kembali ajaran Bapak Gereja dan di sisi lain para misionaris membuka misi-misi baru di barat maupun di timur ya. Jadi Age of Exploration ini adalah Age of Missionary juga. Ya, banyak misionari mulai ya mengepakkan sayapnya. Ya Dominikan, Fransiskan, Yesuit ya. Franciscus Xaverius ini mulai pada abad ini ya ke Indonesia ya dan segala macam. Kemudian Dominikan juga ke Eropa ya, ke Amerika sorry. Ini momen-momen di mana mereka menyadari bahwa banyak jiwa ya yang belum mengenal Kristus, ya mengenal Kristus dan semangat misionari pun terbakar kembali. Ya. Mari kita lihat para teolog-teolog zaman ini ya pada abad Discovery dan Exploration ya. Beberapa Dominikan saya kutip ya Melchor Cano OP teolog di Salamanca Spanyol berpendapat bahwa orang-orang di benua baru ya, dan di timur jauh ini berada dalam situasi yang tidak berbeda dengan orang-orang pagan pra-Kristen yang dipuji oleh Justinus ya dan lainnya. Mereka dapat dibenarkan dalam kehidupan ini dengan iman implisit. Nah, mulai keluar kata iman implisit ya. Tadi kita masih keluarnya pembaptisan hasrat, pembaptisan darah ya. Tapi sekarang mulai muncul kata iman, implisit dan eksplisit ya, dalam misteri-misteri Kristen. Kemudian Domingo de Soto ini penerusnya dari Melchor Cano, ya teolog juga di Salamanca, berpendapat bahwa bagi orang yang belum diinjili, iman yang implisit di dalam Kristus akan cukup untuk keselamatan itu sendiri. Dan ini bukan asing ya, karena mereka mengutip Bapak Gereja. Kemudian Albert Pighuis ya, ini seorang teolog dari Belanda berpendapat bahwa bagi orang-orang yang belum diinjili, satu-satunya iman yang dibutuhkan adalah yang disebut dalam Ibrani 11:6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman yang mencari Allah ya. Oleh karena itu mereka dapat diselamatkan oleh wahyu umum ya, secara umum rahmat meskipun tidak ada misionaris yang datang untuk menginjili mereka. Jadi mereka mencari Allah ya, dengan keterbatasan mereka tetap mencari Allah dan dengan usaha iman yang implisit ini mereka bisa diselamatkan. Dan tentunya invicta ignorantia ya, bahasa Inggrisnya invincible ignorance, ketidaktahuan yang tak teratasi. Ini juga mulai semakin jelas ya distinction-nya. Untuk melakukan dosa maut dapat terjadi saat 3 elemen dasar dipenuhi ya. Dosa maut itu yang memisahkan kita dari Kristus secara total. Ya, objek dosanya maut. Contohnya ya aborsi, pembunuhan berencana ya. Apa hubungan ya tahu sendiri lah ya banyak. Kemudian pengetahuannya harus penuh ya, dia tahu itu adalah dosa besar, kemudian bebas secara penuh, tidak dipaksa. Kalau 3 elemen ini terpenuhi maka dosa maut itu terjadi. Namun kalau 3 elemen ini salah satu elemen ini tidak sempurna atau tidak penuh, maka bisa terjadi adalah dosanya tidak penuh atau dosanya tidak maut ya. Nah, secara khusus dalam pengetahuan penuh, ini ada hal-hal yang menghambat pengetahuan penuh, seperti ketidaktahuan,
Ya, ada dua jenis ketidaktahuan, ya, ignoransia. Ada yang bisa diatasi, tapi juga ada yang tidak dapat diatasi. Yang dapat diatasi contohnya ya, eh, mereka tidak tahu tentang Kristus, kemudian mendapatkan pengajaran dari seorang katekis atau misionaris. Jadi ketidaktahuan tentang Kristus ini pun akhirnya bisa diatasi. Tetapi ada momen-momen ini tidak bisa diatasi karena mereka sama sekali tidak mendengar dari misionaris. Ya, nanti kita akan lihat juga perkembangan dari ketidaktahuan yang tidak dapat diatasi ini ya, invicta ignorantia. Iya, sudah hampir 1 jam, masih panjang. Iya, memang topiknya panjang. Oke. Pewartaan yang meyakinkan. Nah, ini dari Francisco de Vitoria di Salamanca juga. Ini salah satu tokoh penting karena dia yang menjadi bapak hukum internasional dan dia bekerja erat dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi misionaris di Amerika. Dia di benua Amerika. Dia salah satu yang membela hak-hak dari kaum natif Amerika ya, penduduk lokal Amerika. Ya, Francisco de Vitoria, ya, kisah hidupnya menarik. Ya, menurut dia tidak cukup jelas bagi saya bahwa iman Katolik telah diletakkan sedemikian rupa di hadapan penduduk asli Amerika dan menyatakan kepada mereka bahwa mereka terikat untuk mempercayainya atau mereka akan melakukan dosa baru. Ya. Jadi intinya dia tidak yakin bahwa kalau kita mewartakan Kristus kepada penduduk Amerika, lalu otomatis kalau mereka tidak menerima itu, mereka kemudian berdosa dan tidak diselamatkan. Kenapa ya? Kita lihat. Saya mengatakan ini karena mereka tidak terikat untuk percaya kecuali iman yang diwartakan di hadapan mereka dengan demonstrasi yang persuasif. Ya, itu dia. Jadi mungkin saat mewartakan iman itu tidak persuasif, tidak meyakinkan. Sehingga iman yang diwartakan pun itu terlihat seolah-olah bukan iman yang benar. Iya. Itu juga penting. Di sini Francisco de Vitoria melihat hal itu ya, setelah dia menganalisa perkembangan yang terjadi di Amerika. Sekarang saya tidak mendengar mukjizat, tanda atau pola hidup religius. Tidak, di sisi lain saya mendengar banyak skandal dan kejahatan kejam dan tindakan jahat ya. Oleh karena itu tampaknya agama Kristen tidak diwartakan kepada mereka dengan layak, dengan kesalehan yang cukup sehingga mereka terikat untuk menyetujuinya. Jadi elemen itu juga muncul di sini ya. Apakah kita mewartakan iman kita dengan persuasif, dengan kesalehan ya, dengan kekudusan ya, dengan baik, atau justru kita ya dalam satu sisi mewartakan ya, kita orang Kristen, oh kamu kalau enggak kamu ikut Kristen ya, tapi di sisi lain hidup kita penuh dengan skandal. Iya, jadi sia-sia ya, tidak meyakinkan. Orang mana percaya ini iman benar kalau yang dilihat adalah orang-orang Kristen yang hidupnya dalam dosa, dalam skandal, iya kan? Oke. Banyak biarawan dan tokoh gereja lain tampaknya baik dan dengan kehidupan dan teladan mereka maupun mewartai mereka dengan rajin ya, telah memberikan saksi iman. Jadi memang banyak misionaris juga tokoh gereja yang melaksanakan tugas dengan baik, tetapi usaha mereka dihalangi oleh orang-orang yang berkuasa. Nah, jadi para pemimpin politik ya yang disebut sebagai consquistador ya, consquistador bahasa nanti saya diperbaiki saya ya, para pemimpin politik dan militer dari Spanyol ini justru melakukan banyak skandal dan kejahatan manusiawi ya, sehingga banyak orang-orang Amerika ya setengah-setengah ya mereka mungkin terpaksa dibaptis karena kalau nggak dibaptis kena masalah dengan para militer Spanyol ya. Aduh kalau ucapannya bagaimana saya lupa ya. Nanti diperbaiki silahkan. Nah ini menurut Kardinal Juan de Logo ya. Dia yang dibaptis sebagai bayi oleh penganut ajaran sesat. Jadi dia dibaptis dari orang tua yang menganut ajaran sesat semacam itu. Ini sudah masuk zaman reformasi ya.
dibesarkan oleh mereka dalam doktrin palsu, ketika mencapai dewasa dapat untuk beberapa saat tidak bersalah atas dosa terhadap iman Katolik. Wah, lihat ini ya. Selama iman Katolik tidak diwartakan kepadanya dalam cara yang cukup untuk mewajibkan dia untuk menerimanya. Jadi memang dia hidup di dalam ketidaktahuan dan dia tidak menerima instruksi yang baik tentang iman Katolik. Ya. Namun jika iman Katolik kemudian diajukan kepadanya dengan cara yang cukup untuk mewajibkan dia untuk memeluknya dan meninggalkan kesalahan dan bertentangan dengannya, dia masih bertahan dalam kesalahan, maka dia akan menjadi sesat. Ya. Jadi di sini ya Juan Dialogo intinya bahwa ya gereja itu sumber keselamatan gitu ya. Dan kita punya tugas untuk meyakinkan orang-orang ini ya. Nah, masalahnya apakah kita sudah menjalankan tugas kita untuk meyakinkan orang-orang ini dengan baik? Atau malah kita ya melakukan skandal-skandal, hal-hal buruk sehingga orang semakin jauh dari Kristus. Nanti yang menerima penghakiman lebih berat malah kita. Ya. Bukan mereka yang tidak mengenal Kristus. Kita yang seharusnya memperkenalkan Kristus dengan baik, tidak memperkenalkan Kristus dengan baik. Sehingga orang semakin jauh dari Kristus. Nah, penghakiman kita mungkin jauh lebih berat. Ya, jadi hati-hati ya. Ya, fast forward abad 19 mendekati Vatikan ya. Ini dari Pius ke-9, Singulari Quadem. Satu hari setelah dia mendeklarasikan Maria Immaculata ya, Maria dikandung tanpa noda dosa, karena harus dipegang dengan iman bahwa di luar gereja Roma Apostolik tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Ya, jadi sekali lagi ajaran ini tidak berubah ya dari Bapak Gereja sampai abad 19 ya. Namun sekali lagi ya harus dimengerti dengan benar bahwa ini adalah satu-satunya bahtera keselamatan ya, bahasanya Bapak Gereja, bahwa dia tidak masuk ke dalamnya akan binasa dalam air bah. Tetapi di sisi lain perlu dipastikan bahwa mereka yang bekerja dalam ketidaktahuan akan agama yang benar, jika ketidaktahuan ini tidak dapat diatasi ya, invicta ignorantia, tidak ternoda oleh kesalahan apapun dalam hal ini di mata Tuhan. Ini sekali lagi ada kondisi-kondisi ya yang membuat seseorang ignorance ya, tidak tahu. Ya, dilanjutkan oleh ya Pius ke-9, dokumen yang berbeda. Tentu saja ada orang-orang yang berjuang dengan ketidaktahuan yang tak teratasi tentang agama kita yang paling suci, dengan sungguh-sungguh mematuhi hukum alam dan aturan-aturan yang digariskan oleh Tuhan di semua hati dan siap untuk menaati Tuhan. Mereka menjalani kehidupan yang jujur dan mampu mencapai kehidupan abadi dengan terang dan rahmat ilahi yang berdaya guna. Bahasa ini sebenarnya juga bukan bahasa baru ya, sudah muncul di Santo Paulus, di Justinus ya. Hanya diulang, ditegaskan lagi. Ya. Tadi saya mana? Oke. Karena Tuhan mengetahui, menyelidiki dengan jelas, memahami pikiran hati pikiran, pikiran diulang lagi, sorry. Sifat semua orang, kebaikan dan pengampunannya yang tertinggi, tidak mengizinkan siapapun yang tidak bersalah karena dosa yang disengaja untuk menderita hukuman kekal. Ya. Bukan bahasa yang baru, ya, bukan bahasa yang penegasan lagi. Menarik sekali ya. Kita lanjutkan abad ke-20, masuki abad ke-20. Ya, sejak awal kepausan kami telah menyerahkan kepada perlindungan dan bimbingan surgawi mereka yang tidak termasuk dalam tubuh gereja Katolik yang terlihat. Ya, visibilio, ya, visibile harusnya. Sorry, ini salah. Iya. Jadi kita lihat Paus, ini Paus Pius ke-12 ya, mengatakan mulai menunjukkan bahasa membuat sebuah bukan membuat sih, cuman menunjukkan bahwa gereja itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Dia. Jadi mulai masuk distingsi ini ya. Dan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mengikuti teladan gembala yang baik hanya satu yang kami inginkan, agar mereka memiliki hidup dan memiliki dengan berlimpah. Dengan doa seluruh gereja, kami ingin mengulangi pernyataan agung
Dari hati yang dipenuhi dengan kasih, kami meminta masing-masing dari mereka untuk menyesuaikan diri dengan gerakan rahmat dalam hati dan berusaha untuk menarik diri dari keadaan di mana mereka tidak dapat memastikan keselamatan mereka. Ya. Intinya sekali lagi, ya, orang-orang yang mungkin di mute dulu yang lain ya. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Kristus bisa menjadi bagian dari gereja yang tidak kelihatan. Namun kondisi ini kondisi yang cukup riskan. Iya. Sangat-sangat riskan. Karena mereka tidak bisa memastikan keselamatan mereka. Berbeda dengan orang yang sudah ada di dalam ya gereja yang kelihatan. Karena di situ ada sarana-sarana keselamatan yang pasti. Yang di luar, ini bisa saja ya, mereka bisa saja menjadi bagian dari anggota gereja yang tidak kelihatan. Namun ya, sangat riskan. Sangat riskan. Tidak bisa dipastikan keselamatannya. Nah, itu dari Pius ke-12. Karena meskipun dengan keinginan dan kerinduan yang tidak disadari, mereka memiliki hubungan tertentu dengan tubuh mistik Sang Penebus. Mereka masih tetap kehilangan banyak rahmat dan bantuan surgawi. Hanya dapat dinikmati oleh gereja Katolik. Ya, jadi, ya intinya ya bergabunglah. Karena banyak yang hilang kalau tidak menjadi anggota gereja Katolik yang kelihatan, ya, visible. Ya. Mungkin mereka jadi anggota yang tidak kelihatan, tetapi sangat riskan kondisinya. Dan banyak hal yang hilang, ya, banyak hal yang hilang. Karena kepenuhan kebenaran, kepenuhan keselamatan ada di dalam gereja Katolik yang kelihatan secara khusus, ya. Oleh karena itu, semoga mereka masuk ke dalam kesatuan Katolik, bergabung dengan kami dalam satu tubuh organik Yesus Kristus, bertekun dalam doa kepada Roh kasih dan kemudian kami menunggu mereka dengan tangan terbuka dan terentang untuk datang bukan ke rumah orang asing tetapi ke rumah mereka sendiri, rumah Bapa mereka, ya, Mystici Corporis, ya. Jadi menurut saya ini salah satu ajaran yang sangat baik, ya, untuk melihat bahwa ya orang-orang di luar gereja Katolik, ya, bisa saja diselamatkan karena mereka adalah anggota gereja Katolik yang tidak kelihatan, tapi sangat riskan. Iya, sangat-sangat riskan. Vatikan kedua, oke, setelah 1 jam, Vatikan kedua, ya 1 jam lagi. Enggak. Semoga tidak lama ya. Tapi harapannya teman-teman sudah melihat itu ya, sejarah panjangnya dari Extra Ecclesia Nulla Salus ini, ya. Dan bagaimana Vatikan kedua kita lihat ya, sebenarnya ya dalam tanda petik ini menegaskan dogma yang sama dengan bahasa yang baru, ya, semacam itu ya. Karena memang gerakan dari Konsili Vatikan, ya, rohnya itu, ya, rohnya itu ada 2 ya. Aggiornamento dengan Risorgimento, ya. Aggiornamento pembaharuan, updating, ya. Risorgimento itu kembali ke akar. Bahasa yang satu bahasa Italia, satu bahasa Prancis. Dan salah satu kontribusi terbesar ya dari Vatikan kedua ini adalah kembalinya Bapak Gereja. Kembalinya Bapak Gereja. Dulu Konsili Trente, saya tidak menyebutkan Trente di sini ya karena ya intinya sama, sama dengan konsili Florence tadi ya, tentang dari Lateran ya, tidak ada bedanya. Di setiap uskup yang masuk Konsili Trente itu akan disumpah dengan sumpah tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik ya. Jadi saya nggak akan ulang itu. Bapak Gereja tadi saya mana ya? Jadi abad pertengahan sampai sebelum Vatikan kedua itu biasanya hanya berkutat di Santo Thomas, berkutat di abad pertengahan skolastik ya. Vatikan kedua ini kembali ke Bapak Gereja. Ya. Ajaran-ajaran Bapak Gereja diangkat lagi. Dan kita lihat kalau teman-teman baca dokumen Konsili Vatikan kedua ya, itu bahasa
Bapak Gereja sangat banyak dikutip ya, sangat banyak dikutip. Ya, selain dari kitab suci dan dari abad pertengahan ya. Oke. Gaudium et Spes 22. Karena Kristus wafat untuk semua orang dan karena panggilan pamungkas manusia pada kenyataannya adalah satu dan ilahi, kita harus percaya bahwa Roh Kudus dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah menawarkan kepada setiap manusia kemungkinan untuk bersatu dengan misteri Paskah ini ya. Ya, sekali lagi Yesus yang menyelamatkan ya. Dan kita lihat nanti masuk Lumen Gentium. Iya, ini dia ya. Lumen Gentium ini dokumen Vatikan kedua ya, dari yang utama itu ada 4 ya, ada 4. Sebenarnya dokumennya banyak, tapi yang utama ada 4 ya. Yang pertama tentang liturgi, Sacrosanctum Concilium, kemudian tentang gereja, Lumen Gentium, kemudian tentang gereja di tengah dunia, Gaudium et Spes, dan tentang Sabda Allah, tentang pewahyuan, Dei Verbum. Ya, ini 4 dokumen utama ya yang diklasifikasi sebagai dogmatic constitution ya, sebagai pengajaran dogmatik. Oke, yang lain banyak, nanti bisa dicek ya. Sebelum masuk ke 16 ya, yang biasanya menjadi topik ya pertengkaran, konflik debat itu ya, yang Lumen Gentium 16. Tapi sebelum masuk ke 16, kita ke 14 dulu ya. Saya tegaskan ya, ditegaskan oleh Lumen Gentium berdasarkan kitab suci dan tradisi konsili ya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi. Konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Ya, jadi sekali lagi dogma extra Ecclesia Nulla Salus ini kembali ditekankan lagi oleh Vatikan kedua Lumen Gentium. Ya, tidak ada ya, mungkin bahasanya sedikit berubah dari bahasa Cyprianus, tapi ya intinya sama ya. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan selamatnya Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Sekali lagi, gereja tubuh Kristus ya, diakui di sini dengan jelas menegaskan perlu iman dan baptis. Perlu pembaptisan untuk keselamatan. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintu. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, dia tidak dapat diselamatkan. Ya, ini sebenarnya kalau disimpulkan ya extra ecclesia nulla salus ya. Ya, Lumen Gentium 14 ya, ini ya extra ecclesia nulla salus ya. Jadi tidak ada perubahan dogma kalau ditanya ya. Memang formulasi bahasa itu memang berubah untuk dogma ya. Disesuaikan dengan konteks zaman. Yang tidak bisa berubah, formasi yang tidak bisa berubah itu kitab suci. Iya. Dogma, formulasinya itu masih bisa berkembang. Jadi perlu dibedakan ya, kitab suci, sabda Allah itu tidak bisa berubah ya kata-katanya. Tapi untuk dogma itu formulasinya masih bisa berkembang, disesuaikan dengan konteks zaman. Iya. Oke. Bahkan ya waktu ya ini sedikit menyamping ya, sedikit side story. Kalau pernyataan dogmatis Faust waktu dia berbicara ya di atas tahtanya ya, dari tahtanya ya secara ekstraordinari ya, itu pun harus dimengerti bahwa dia berbicara tentang dogma, menyatakan sebuah dogma sebagai sesuatu yang definitif ya, menyatakan sebuah ajaran sebagai sesuatu yang definitif, dan kita percaya dia dilindungi dari kesalahan oleh Roh Kudus yang disebut sebagai rahmat apa namanya nanti ya, inerrancy ya, tidak bisa infalibilitas. Aduh kok infalibilitas. Iya,
Kata yang digunakan adalah infalibilitas, bahwa formulasi yang digunakan oleh Paus waktu mengajar ini tidak bisa salah, ya, tidak salah. Tapi bukan berarti formulasinya tidak bisa dikembangkan. Itu perlu dibedakan ya. Yang tidak bisa berubah sama sekali adalah kitab suci. Tetapi untuk dogma, formulasinya selama ide dasarnya benar, ya masih bisa berkembang. Ya, masih bisa berkembang formulasinya ya. Nah, kita masuk ke Lumen Gentium yang 16 ya. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas, eksplisit, meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri sudah tergabung padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putranya dengan cinta kasih dan perhatian. Jadi katekumen yang meninggal belum dibaptis ya karena hasrat mereka dan pengakuan imannya eksplisit sudah menjadi bagian dari gereja. Oke. Adapun umat lain yang mencari Allah yang tidak mereka kenal dalam bayangan dan gambaran tidak jauh dari Allah. Karena ia memberi semua kehidupan dan nafas dari segalanya. Dan sebagai penyelamat mengendaki keselamatan semua orang. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati yang tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Ya, jadi ini bagian dari iman implisit. Penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka yang tanpa bersalah belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah. Namun berkat rahmat ilahi berusaha menempuh hidup yang benar. Sebab apapun yang baik dan benar yang terdapat pada mereka oleh gereja dipandang sebagai persiapan Injil. Dan sebagai karunia Dia yang menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Ya, ini yang tidak mengenal Tuhan ya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Lumen Gentium ini lanjut sedikit. Tetapi sering orang-orang karena tipu oleh si jahat jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat dan mengubah kebenaran Allah menjadi dusta, dengan lebih mengabdi ciptaan daripada Sang Pencipta. Atau mereka hidup dan mati tanpa Allah di dunia ini dan menghadapi bahaya putus asa yang berat. Ya, jadi sekali lagi ditekankan bahwa ya orang-orang yang di luar gereja Katolik ini kondisinya sangat riskan. Ya, dari jebakan setan, ya, dari tipu daya si jahat, dari pikiran-pikiran yang menyesatkan, ya, dari keputusasaan, ya. Jadi riskan ya, bisa diselamatkan tapi sangat-sangat riskan. Intinya seperti itu. Jadi sekali lagi ini bukan bahasa, kita lihat ya, Lumen Gentium ya sebenarnya membahasakan apa yang sudah ditulis oleh paus-paus sebelumnya, oleh konsili-konsili sebelumnya, oleh Bapak Gereja ya, dan kitab suci. Ya, mau terus atau masih ada ya? Ya, maka dari itu dengan mengingat perintah Tuhan, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Gereja dengan sungguh-sungguh berusaha mendukung misi-misi untuk memajukan kemuliaan Allah dan keselamatan semua orang itu. Ya, Lumen Gentium juga mengatakan bahwa kita harus terus mewartakan Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa ya, yang orang-orang yang keselamatannya masih riskan ini. Ya. Makanya kalau kita selesai baca Lumen Gentium 16, Lumen Gentium 17 itu isinya tentang gereja sebagai gereja misioner, ya, tentang misi gereja, misi pewartaan gereja, ya. Ya, ini mungkin merespon untuk menanggapi mereka yang belum mengenal Kristus. Atau mungkin mengenal Kristus tapi karena pewartaan kita tidak meyakinkan, ya, malah jadi jauh dari Kristus, ya. Jadi gitu, Lumen Gentium kalau saya lihat ya, lengat dengan baik, ya sebenarnya tidak berbeda dengan ajaran yang diajarkan Bapak Gereja ya di abad pertengahan dan selanjutnya. Ya, mungkin sedikit bonus ya. Bonus dari Yohanes Paulus kedua ya, setelah Konsili Vatikan kedua
Fakta bahwa para pengikut agama-agama lain dapat menerima rahmat Allah dan diselamatkan oleh Kristus selain dari sarana-sarana biasa, ya, pembaptisan yang telah ditetapkannya tidak dengan demikian membatalkan panggilan iman dan baptisan yang dikehendaki Allah bagi semua orang. Ya, jadi tugas kita tetap mewartakan Injil dan membaptis, ya. Merupakan kontradiksi antara Injil dan kodrat gereja untuk menegaskan seperti yang dilakukan beberapa orang, ya, bahwa gereja hanyalah satu jalan keselamatan di antara banyak, ya, di antara banyak orang, dan bahwa misinya terdapat para pengikut agama lain seharusnya tidak lebih dari membantu mereka menjadi pengikut yang lebih baik dari agama-agama tersebut. Ya, jadi ini ada orang-orang yang bilang, ya, pemikir-pemikir yang bilang bahwa tugas agama Katolik adalah, ya, menjadikan penganut-penganut agama yang lain menjadi, ya, orang Muslim yang lebih baik lagi, ya, orang Hindu yang lebih baik lagi, ya. Itu bukan yang diajarkan Konsili Vatikan, itu bukan yang diajarkan oleh gereja dan ditegaskan oleh Yohanes Paulus kedua. Oke. Ya, menutup dengan Benediktus ke-16, tidak lengkap, ya. Fransiskus saya belum masukkan, belum membaca lebih dalam lagi tentang beliau, ya. Ini dari Dominus Yesus. Dengan kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus, Allah mengendaki agar gereja yang didirikan olehnya menjadi alat untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kebenaran iman ini tidak mengurangi rasa hormat yang tulus yang dimiliki gereja terhadap agama-agama dunia. Tetapi pada saat yang sama ia mengesampingkan secara radikal mentalitas ketidakpedulian yang dicirikan oleh relativisme agama, ya, yang mengarah pada kepercayaan bahwa satu agama sama baiknya dengan yang lain, ya. Jika benar bahwa para pengikut agama lain dapat menerima rahmat ilahi, juga dapat dipastikan bahwa secara objektif mereka berada dalam situasi yang sangat kekurangan dibandingkan dengan mereka yang dalam gereja memiliki kepenuhan sarana keselamatan. Iya, Benediktus juga mengulangi lagi dan menegaskan apa yang disampaikan Bapak Gereja oleh para teolog konsili dan konsili abad pertengahan, ya, oleh konsili Florence, Trente, oleh Vatikan kedua, dan Yohanes Paulus, dan sekarang Benediktus, ya. Mungkin disimpulkan seperti ini, ya. Ya, untuk diselamatkan butuh persatuan dengan Yesus dan gerejanya. Anggota gereja yang penuh, ya, siapa saja yang bisa diselamatkan, ya, anggota gereja yang penuh dan terlihat. Ini mereka yang sudah menerima sakramen pembaptisan, namun jangan lupa, ya, harus imannya terus bertumbuh, ya. Jangan hanya dibaptis tapi hidup tidak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi itu juga perlu diingat, ya, kita semua yang sudah dibaptis, ya, bukan berarti kita cukup dibaptis, kita harus bertumbuh dalam iman, ya, bekerja dalam kasih, ya, jangan lupa itu, ya. Kemudian ada anggota gereja yang tidak penuh dan tidak terlihat. Ya, ini siapa? Ya, pertama yang mereka yang dibaptis darah, ya, kemudian yang mereka yang pembaptisan hasrat. Pembaptisan hasrat ini adalah bisa dibagi dua lagi, ya, mereka yang dibaptis karena iman eksplisit, ingin dibaptis secara Katolik tapi belum kesampaian, atau mereka yang iman, ya, implisit, ya, yang bukan karena kesalahan mereka, ya, tidak mengenal Kristus, ya, karena sekali lagi ada syaratnya juga, ya, invicta ignorantia, ya, mereka tidak memiliki ketidaktahuan yang tidak teratasi dan juga sesuai dengan hidup dengan kebenaran dari akal budi mereka, ya, karena akal budi logos tadi, ya. Jadi ini kurang lebih skema besarnya, ya, yang saya coba sarikan dari sejarah panjang gereja. Jadi secara panjang dikompres 1 jam, ya. Jadinya ya kayak gini. Iya, iya, kurang lebih seperti itu, ya. Oh ya, kalau mau baca-baca itu sumbernya tentu saja teman-teman butuh ke dokumen primer. Dokumen primer, ya KGK, dokumen-dokumen dari Konsili Vatikan kedua, dan Zinger, itu kumpulan dokumen-dokumen dari konsili-konsili dari awal, ya. Kemudian juga ini ada sumber-sumber sekunder
Jimmy Akin, Drama of Salvation, and Father Nobes, ini kumpulan dari bapak-bapak gereja. Kemudian James Licaudis, ya, The Pope, the Council, and the Mass, Answer to the Questions of the Traditionalists Have Asked, ya. Ini buku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentang seputar Konsili Vatikan kedua. Ya, kemudian John O'Malley, ya, What Happened at Vatican II. Ya, proses Vatikan II itu berjalannya seperti apa sih? Ya, kalau pengen tahu bisa lihat bukunya. Kemudian Britton Blake, Father Blake Britton, Reclaiming Vatican II, What It Really Said, What It Means, ya, and How It Calls Us to Renew the Church. Jadi menurut beliau, yang kadang-kadang kenapa ada resistance itu karena kesalahpahaman. Ya, apa yang ada di pikiran kita itu sebenarnya bukan yang diajarkan Vatikan kedua. Iya. Ya, memang ada hal-hal yang abuse, ya, yang abuse dari Vatikan kedua yang berkembang sekarang. Nah, itu perlu diperbaiki tentunya, ya. Tapi kebanyakan adalah karena kita tidak mengenal Vatikan kedua. Sama seperti orang Protestan yang kadang-kadang menuduh orang Katolik menyembah berhala, ya, menyembah patung, ya. Padahal itu salah paham, ya, bukan seperti itu, ya. Begitu juga tradisionalis, ya, ekstrim tradisionalis yang menuduh Vatikan kedua sebagai sede vacantis, ya, sebagai macam, ya, sebagai konsili yang tidak benar, ya. Tapi kalau dilihat dengan jeli, ya, pelan-pelan dibaca sejarahnya bagaimana, ya, kemudian tokoh-tokoh di belakangnya siapa, ya, ya, kita lihat, ya, ada Joseph Ratzinger di situ, ya. Tokoh-tokoh konservatif juga banyak di Vatikan kedua, ya. Ottaviani, ya, segala macam, ya. Ya, nanti silakan dalami. Ya, kemudian Ralph Martin, ya, ini teolog. What will many be saved, ya? What Vatican II actually teaches and its implication for the new evangelization. Ya. Ini berapa sumber? Banyak sumbernya sebenarnya, ya, tapi ya saya tidak bisa melakukan semuanya, itu kuliah bisa 1 semester.